Oke, halo teman-teman. Kita akan belajar tentang teorema 114 ya. Di sini teorema 114 menyatakan bahwa jika A, B, dan C adalah sebuah himpunan, maka A dikasih tanda begini ya. B gabung C akan sama dengan sini kalau kita punya ini kita bisa eh, kas kita bisa nyatakan sebagai komplement dari A relatif terhadap B. Jadi kalau misal yang A ini berarti komplement A terhadap B gabung C sama dengan komplement A relatif terhadap B diiris dengan komplement A relatif terhadap C. Kemudian yang B, komplement A relatif terhadap B iris C akan sama dengan komplement dari A terhadap relatif terhadap B. Digabung dengan komplement dari A relatif terhadap C. Oke, kita buktikan. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Petunjuknya adalah untuk membuktikan B, A dan B adalah sama. Ini A sama dengan B ya. Kita harus tunjukkan bahwa A subset dari B dan B subset dari A. Oke. Nah, kita lihat yang pertama. Kita lihat yang A dulu ya. Nah, tadi kan yang A kan sama dengan nih. Untuk membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti akan dibuktikan bahwa ruas kiri subset dari ruas kanan. Ini subset dari ruas kanan. Dan ruas kanan, ini ruas kanan ya. Subset dari ruas kiri. Nah, untuk yang I dulu nih, yang satu I. Kita ambil X elemen dari ini, oke, maka dari definisi 1, 1, 1, 3 bagian C, ulangi. Nah, ambil X, ambil X, ambil X, elemen dari A, komplement dari A relatif terhadap B gabung C, maka dari definisi 1, 1, 3 bagian C, oke, kita lihat dulu nih definisi 1, 1, 3 dulu yang paling nih kita baca.
Definisi 113. Oke, kita lihat di sini definisi 113. Untuk yang bagian A, gabungan atau union dari himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabung B adalah himpunan X, di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Nah, untuk yang bagian B, irisan atau intersection dari himpunan A dan B dinotasikan dengan A iris B itu adalah himpunan dari X, di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Untuk yang bagian C, komplement dari B relatif terang. Oh, kebalik berarti. Komplement dari B relatif terhadap A dinotasikan dengan komplement dari B relatif terhadap A itu akan sama. Itu adalah himpunan dari X, di mana X elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Oke, berarti tadi kita salah nyebut ya. Oke, kita tadi salah nyebut ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Ini untuk yang A ya. Ini kita lihat yang A akan dibuktikan untuk yang I, sini I, komplement dari B gabung C relatif terhadap A itu subset dari komplement dari B relatif terhadap A diiris dengan komplement dari C relatif terhadap A. Itu juga untuk yang poin 2 ya. Nah, untuk yang I, kita ambil X elemen dari ini, komplement dari B gabung C relatif A, maka dari definisi 113 C, X elemen dari A dan X bukan elemen dari B gabung C. Nah, karena X bukan elemen dari B gabung C, ini akan sama dengan tidak atau bukan X elemen dari B atau X elemen dari C. Maka dari yang tadi ini X elemen dari A dan X bukan elemen B, dan ini berubah ya karena di sini tidak atau, maka ini berubah. X bukan elemen B dan X bukan elemen C. Nah, dari situ maka X elemen dari A dan X bukan elemen dari B
Dan ini pakai dan yang ini ya. X elemen dari A dan X bukan elemen dari C. Kita kurung biar lebih uh, kelihatan ya bedanya. Nah, dari definisi 113.C, maka yang ini itu sama dengan komplement B relatif terhadap A. Nah, ini sorry kurang ini ya. Ini harusnya bukan elemen dari. Oke. Hingga komplement B terhadap relatif terhadap A dan komplement dari C relatif terhadap A ya. Nah, dan ini kan sama dengan irisan. Nah, irisan. Sehingga komplement dari B gabung C relatif terhadap A itu subset dari komplement B relatif terhadap A diiris dengan komplement C relatif terhadap A. Y itu subset yang pertama. Kemudian untuk poin 2i, ambil X elemen dari komplement B relatif terhadap A diiris dengan komplement C relatif terhadap A, maka dari definisi 113.B, X elemen dari komplement B relatif terhadap A, dan karena di sini iris maka kita bisa ketik dan menurut definisi 113B, X elemen dari komplement C terhadap relatif terhadap A. Nah, dari definisi 113.C, maka X elemen dari A, dari sini ya, ini, dan X bukan elemen dari B. Dan, sini dan, X elemen dari A dan X bukan elemen dari C. Nah, karena dua pernyataan tadi memuat X elemen dari A, maka kita bisa keluarkan di sini. X elemen dari A dan X bukan elemen B dan X bukan elemen C. Maka dari definisi 113.B, X elemen dari A dan X elemen dari B komplement diiris dengan C komplement. Oke. Nah, kalau X elemen B kan tulisannya X elemen B. Di sini X elemen A, maka tulisannya X elemen A. Kalau X bukan elemen B, kita tuliskan dengan X elemen dari B komplement. Kalau untuk X bukan elemen dari C, maka kita tulis X elemen dari C komplement. Nah, dari sini ekuivalen dengan X elemen dari A dan X bukan elemen dari B gabung C. Nah, dari definisi 113.C, maka kita punya komplement dari B gabung C relatif terhadap A, sehingga komplement B relatif terhadap A diiris dengan komplement C relatif terhadap A itu akan subset dengan komplement dari B gabung C relatif terhadap A. Oke, dan karena ruas kiri subset dari ruas kanan dan ruas kanan subset dari ruas kiri, maka terbukti bahwa gabung C relatif terhadap A sama dengan komplement B relatif terhadap A diiris dengan komplement C relatif terhadap A. Maka terbukti ya. Kemudian yang B, sama seperti yang poin A, akan dibuktikan bahwa ruas kanan, ruas kiri subset dari ruas kanan, dan ruas kanan subset dari ruas kiri. Oke, kita mulai dari yang I. Ambil X elemen dari komplement B iris C relatif terhadap A, maka dari definisi 113.C, X elemen dari A dan X bukan elemen dari B iris C.
karena X bukan elemen dari B iris C, itu sama dengan tidak atau bukan X elemen dari B dan X elemen dari C, maka X elemen dari A dan X bukan elemen B atau X bukan elemen C. Seperti biasa ya, kalau di sini bukan, maka ininya berubah. Dan ini berubah menjadi atau, di sini kan berubah menjadi bukan elemen. Nah, dari situ maka X elemen dari A dan X bukan elemen dari B, atau, di sini atau ya, X elemen dari A dan X bukan elemen dari C. Kita kurung supaya lebih rapi saja. Dari definisi 113.C, maka ini tadi adalah komplemen B relatif terhadap A atau komplemen C relatif terhadap A. Ataunya kita ganti dengan gabungan, sehingga komplemen dari B iris C relatif terhadap A akan subset dengan komplemen B relatif terhadap A digabung dengan komplemen C relatif terhadap A. Oke, kita masuk ke I2. Ambil X elemen dari komplemen B relatif terhadap A digabung dengan komplemen dari C relatif terhadap A, maka dari definisi 113.A, X elemen dari komplemen B relatif terhadap A atau X elemen dari komplemen dari C relatif terhadap A. Nah, dari definisi 113C, maka di sini X elemen dari A dan X bukan elemen dari B, atau X elemen dari A dan X bukan elemen dari C. Nah, karena dua pernyataan tadi memuat X elemen dari A, maka X elemen dari A dan X bukan elemen dari B atau X bukan elemen dari C. Nah, dari definisi 113.A, maka X elemen dari A dan X elemen dari B komplemen digabung dengan C komplemen. Nah, di sini ekuivalen dengan X elemen dari A dan X bukan elemen dari B iris C. Nah, dari definisi 113.C, maka yang tadi ini kita bisa tuliskan sebagai komplemen dari B iris C relatif terhadap A. Sehingga komplemen dari B relatif terhadap A gabung komplemen dari C relatif terhadap A itu akan subset dengan komplemen dari B iris C relatif terhadap A. Karena ruas kiri subset dengan ruas kanan dan ruas kanan subset dari ruas kiri, maka terbukti bahwa komplemen dari B iris C relatif terhadap A sama dengan komplemen dari B relatif terhadap A digabung komplemen dari A, komplemen dari C relatif terhadap A. Maka terbukti. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.